Shalom, saudara-saudara dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian Covenant City Church. Saudara, sebagai orang Kristen, kita semua dipanggil untuk menjadi warga negara yang baik, warga negara yang menjadi teladan bagi orang-orang lainnya. Dan untuk itulah Tuhan memberikan perintah di dalam firman Tuhan kepada kita. Ia memberikan sebuah dorongan, perintah, dan juga satu ketentuan bagi kita orang-orang percaya untuk tunduk dan hormat kepada pemerintah sebagai otoritas yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita di negara tempat kita tinggal saat ini. Mari kita buka firman Tuhan ini yang diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 13 sampai 17. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Inilah firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, satu tema yang diangkat oleh Petrus di bagian ini dan juga di bagian-bagian setelah ini yang ada di pasal 2 ayat 18 sampai 25 dan juga pasal 3 ayat 1 sampai 7 adalah tentang penundukan diri. Dan di bagian pertama ini, di bagian yang paling pertama yang baru saja kita baca, Petrus menegaskan bahwa kita sebagai orang-orang Kristen yang dikatakan juga sebagai orang-orang pendatang atau orang-orang yang tinggal di tanah asing adalah orang-orang yang dipanggil untuk tunduk kepada pemerintahan atau kerajaan di mana kita berada. Dan dikatakan di ke-13, tunduklah karena Allah. Artinya, ini adalah kehendak Allah. Allah menghendaki kita untuk hidup menghormati dan tunduk di bawah otoritas, yaitu pemerintahan yang ada. Karena pemerintahan adalah otoritas yang sudah Tuhan tetapkan. Hal ini dikatakan oleh Paulus di Roma pasal 13. Dan maksudnya bagaimana? Apakah kita harus setuju dengan semua hal yang dikatakan oleh pemerintahan kita? Bagaimana kalau kita diperintah oleh orang-orang yang bukan orang-orang yang seiman dengan kita? Atau bagaimana kalau kita diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang melanggar ketetapan-ketetapan perintah Allah? Ada dua hal yang penting yang perlu kita singkapi dari bagian ini tentang bagaimana kita tunduk kepada pemerintahan sesuai dengan kehendak Allah. Yang pertama, perintah ini tidak menyuruh kita untuk tunduk buta terhadap pemerintahan yang ada. Artinya apa? Artinya, firman Tuhan tidak menyuruh kita untuk tunduk kepada setiap hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Bahkan di bagian Alkitab lainnya dikatakan bahwa kita tidak boleh melakukan dosa yang disebabkan karena paksaan dari pemerintahan kita atau orang yang berkuasa di sekitar kita. Dan juga yang kedua, di sini bukan berarti kita tidak boleh membawa perubahan di tengah-tengah pemerintahan yang ada. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita harus tunduk. Kita diminta untuk menghormati pemerintahan, meskipun institusi pemerintahan yang menaungi kita adalah institusi yang tidak sempurna. Meskipun setiap hukum-hukum, undang-undang atau praktek-praktek pemerintahan yang berlaku di tengah-tengah kita bukanlah praktek yang sempurna atau sesuai dengan preferensi kita. Kita melihat mungkin hal-hal yang diterapkan kepada kita bukanlah hal yang efektif, bukanlah hal yang mungkin menjadi jalan terbaik. Tetapi di situ firman Tuhan berkata, kita harus tunduk dan kita harus mematuhi setiap perintah-perintah tersebut seperti kita mematuhi Allah. Dan inilah adalah kehendak Allah. Dan inilah yang dikatakan di ayat ke-15,
yaitu dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Ingat pada saat itu saudara-saudara sekalian, di zaman Petrus menulis surat ini, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang teraniaya di mana mereka tinggal. Mereka diperlakukan secara tidak adil. Pemerintahan yang menaungi mereka, yaitu pemerintahan Romawi, adalah pemerintahan yang sangat amat menekan mereka. Mereka dikenakan pajak yang begitu tinggi. Dan terlebih lagi, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang terbuang. Karena mereka dianggap sebagai ancaman bagi kaisar pada waktu itu. Tapi di balik inilah Petrus dan Tuhan memerintahkan atau menghendaki agar kita tunduk di dalam pemerintahan, karena disitulah terlihat perbuatan baik yang pada dasarnya bukan karena kita baik, perbuatan baik sebagai buah dari keselamatan yang telah kita terima. Dan disitulah saudara-saudara sekalian, dunia melihat. Firman Tuhan katakan, disitulah agar dunia melihat orang-orang yang mencemooh kita, yang menganggap kita aneh, yang menganggap kita bodoh, itu melihat apa? Melihat Allah di dalam kedaulatan dan kasih-Nya. Dan hal ini pun juga sama seperti apa yang dilakukan oleh Kristus saat Ia datang ke dalam dunia. Kristus datang ke dalam dunia di dalam penundukan diri yang penuh di hadapan Allah Bapa. Ia datang dan hidup di dalam ketaatan yang sepenuhnya sebagai seorang hamba, melayani, memberitakan kabar baik, menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan sampai harus dihukum mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus adalah contoh, adalah teladan yang menunjukkan penundukan sejati di hadapan Allah. Dan itu pula lah yang akan kita jalani di dalam kehidupan kerohanian kita. Penundukan adalah proses pengudusan yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Dan Tuhan mengerjakan itu melalui pemerintahan-pemerintahan, melalui institusi-institusi yang ada di atas kita, yang memang mereka tidak sempurna, yang memang mereka mungkin tidak seiman dengan kita. Tetapi Tuhan bekerja di situ, di tengah-tengah penderitaan kita, untuk membuat kita semakin segambar dan serupa dengan Tuhan, untuk hidup kudus di hadapan Allah. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, bagian ini mengajarkan kepada kita, penundukan bukanlah hal yang mudah, karena di sini bisa jadi kita membutuhkan pengorbanan. Kita harus melepaskan ego kita, kita harus melepaskan apa yang mungkin kita pikir lebih baik. Tetapi sekali lagi, penundukan, institusi yang Tuhan tetapkan kepada kita, otoritas yang Tuhan tetapkan kepada kita, bukanlah supaya hidup kita jadi enak, tetapi agar kita bertumbuh di dalam kekudusan, agar kita bertumbuh untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita, dan terlebih lagi agar kita hidup menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk satu peringatan bagi kami Tuhan, bahwa Engkau menerapkan institusi-institusi otoritas, pemerintahan-pemerintahan di negara yang kami tempati Tuhan, untuk kebaikan kami Tuhan, dan untuk mendisiplinkan setiap kami Tuhan. Dan juga Tuhan, supaya kami tahu Tuhan, dan kami menyadari Tuhan, bahwa hidup ini Tuhan bukanlah hidup yang kami bisa seenaknya saja Tuhan hidupi Tuhan, tetapi kami hidup di dalam penundukan, yaitu penundukan kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan Tuhan, kami berdoa biar Kau terus yang menggerakkan kami, menguatkan kami Tuhan, untuk hidup di dalam ketaatan di tengah-tengah situasi negara kami Tuhan yang tidak sempurna Tuhan. Biar kami dapat terus bertahan Tuhan, dan juga menjadi support Tuhan bagi hal-hal yang baik di dalam negara kami Tuhan. Dan juga Tuhan, jikalau kami perlu memberikan kritik Tuhan, ajar kami juga Tuhan untuk memberikan kritik yang membangun, bukan kritik yang destruktif Tuhan, tetapi untuk mensejahterakan Tuhan negara di mana tempat kami berada Tuhan. Bapa, biar anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang Kristen, terutama di Indonesia Tuhan,
Kau panggil semakin hari, semakin menjadi garam dan terang-Mu Tuhan, dan memancarkan kasih-Mu, memancarkan keadilan-Mu Tuhan, dan kedaulatan-Mu Tuhan di tengah-tengah negara ini, sehingga orang-orang melihat bahwa ada Tuhan, ada Kristus yang telah datang dan mati untuk dosa-dosa kami, dan membawa kami untuk bersekutu dengan Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.